Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita jumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini. Tentu saja kita rindu untuk kita terus bertambah, bertumbuh, mengarah kepada Dia, Tuhan Yesus, untuk kita semakin disempurnakan. Kita tetap dalam pembacaan 365 hari yang mengubahkan, dan hari ini kita sampai dalam bacaan Matius pasal 16. Saya mengambil perikop di ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Matius 16 ayat 13 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan, mari kita akan menyimak bersama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita terus belajar, semakin lama semakin dalam, semakin banyak, semakin kita mengerti apa inti dari firman Tuhan yang kita simak setiap harinya. Dan kita masih tetap belajar dalam pembelajaran kita firman Tuhan dengan materi 365 hari yang mengubahkan dengan cara OIA. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu kenal, ya. Ada istilah orang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimanakah seseorang itu mengenal orang lain atau hanya sekedar tahu tentang orang lain, itu memiliki arti dan makna yang sangat berbeda. Mari kita akan sama-sama mengobservasi dalam perikop bacaan kita hari ini. Yang terlibat dalam pembahasan ini, di sana ada Yesus dan murid-muridnya, karena di sini adalah ketika mereka selesai melayani, kemudian ketika mereka menyendiri, Yesus bersama dengan murid-muridnya, terjadilah perbincangan seperti dalam pembacaan ini. Nah, peristiwanya terjadi di mana? Dituliskan dalam pembacaan itu yaitu di Kaisarea Filipi. Apa yang terjadi? Dalam perbincangan, Yesus menanyakan kepada murid-muridnya tentang siapakah Dia. Haleluya. Mari kita menginterpretasi dalam bacaan ini. Hubungan Yesus dengan murid-muridnya itu sangat dekat. Mulai dari awal Yesus memanggil ke-12 muridnya dengan cara yang unik, dengan cara masing-masing dari latar belakang yang berbeda-beda. Yesus mengajak mereka menjadi pelayan untuk mengiringi Dia dalam melayani jiwa-jiwa. Dan juga kedekatan mereka tentu saja. Sejak murid-murid itu dipanggil menjadi murid Yesus, mereka selalu dekat dengan Tuhan. Setiap hari mereka melayani bersama-sama. Saat mereka sedang sendiri, tanpa orang banyak, mereka pun sering berdoa bersama-sama, sharing dengan Yesus bersama-sama, ya. Nah, dalam kesendirian mereka, Yesus dengan murid-muridnya, saat itu dalam pembacaan ini dikatakan Yesus menanyakan satu pertanyaan yang penting, yang pastinya ini memberikan pengaruh dan dampak bukan hanya kepada mereka pribadi saat itu, tetapi juga berhubungan dengan bagaimanakah kepercayaan mereka dan juga kehidupan di masa yang akan datang, ya. Pertanyaan yang penting yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya, ada dua pertanyaan di sana. Dikatakan yang pertama, Yesus menanyakan, "Kata orang, siapa aku ini?" Dalam ayat 13 sampai 14, jawaban kebanyakan orang, jawaban secara umum, ya, murid-murid ini memberitahukan kepada Yesus,
bahwa kata orang, jadi dia memberikan jawaban kepada Yesus adalah kata orang adalah engkau ini Yohanes Pembaptis, engkau ini Elia, engkau ini Yeremia, atau salah satu dari para nabi yang mungkin dianggap nabi yang dulunya mati dan dibangkitkan kembali menjadi Yesus ini, ya. Nah, jadi menurut orang banyak, jawaban rata-rata, jawaban secara umum, jadi mereka menjawab kata orang. Jadi kata orang banyak, menurut mereka, menurut pendapat banyak orang, menurut pendapat orang-orang pada umumnya. Pertanyaan yang kedua, itu kan mereka menjawab. Nah, pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Yesus adalah, menurut kamu siapakah aku ini? Dalam ayat yang ke-16, jawaban Petrus secara pribadi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menanyakan menurut kamu. Kamu ini adalah pribadi, pertanyaan person, ya, secara pribadi. Yesus menanyakan kepada mereka. Kalau yang pertama, mereka memberikan jawaban itu menurut jawaban orang banyak, umum, rata-rata. Kebanyakan orang ya seperti itu jawabannya. Yesus adalah nabi, Yesus adalah manusia biasa seperti yang orang lihat pada waktu itu di zamannya. Nah, tapi di pertanyaan yang kedua, Yesus menanyakan benar-benar apa jawabanmu secara pribadimu, menurut apa yang kau tahu, apa yang ada di dalam hatimu, ya. Itu sebabnya menurut kamu, ini adalah pertanyaan yang sangat pribadi antara Yesus menanyakan kepada muridnya, ya. Jawaban Petrus juga secara pribadi, tidak mengatakan menurut kata orang, tidak menurut jawaban rata-rata orang banyak, tapi dia menjawab secara pribadi. Apa jawaban Petrus? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saya senang sekali Bapak Ibu ketika membaca ayat ini, betapa ayat ini menggugah, ya, memberkati saya secara pribadi. Pengakuan Petrus ini adalah pengakuan yang keluar dari hati. Apa yang di dalam hatinya keluar dari mulutnya. Dia mengakui siapakah Yesus itu secara pribadi. Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya itu untuk menguji murid-muridnya, kira-kira selama dekat ini apa ya penilaian dari murid-muridnya tentang dirinya. Apa penilaian atau kedekatan yang seperti apa yang selama ini dirasakan oleh murid-muridnya. Itu sebabnya mereka mempunyai jawaban yang sama seperti orang banyak atau tidak, atau mereka punya jawaban sendiri, atau punya pengenalan pribadi dengan Yesus secara sendiri. Dan jawaban Petrus memberikan jawaban balik Yesus kepada Petrus dengan pernyataan, berbahagialah Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa yang di sorga. Waktu Tuhan menanyakan, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, kira-kira kalau dibahasakan ya, menurut saya secara pribadi, aku mengakui secara pribadi, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan yang diucapkan atau disampaikan oleh Petrus ini adalah pengakuan iman. Dia bukan hanya selama ini kenal atau tahu tentang Yesus, tetapi dia juga benar-benar mempercayai Yesus, engkau adalah Mesias, Anak Allah. Jelas pernyataan Yesus ini bagi orang-orang yang bukan hanya tahu tentang Yesus, tetapi mengenal secara pribadi, disebut berbahagia. Ya, ucapan Yesus tadi dikatakan, berbahagialah kamu Petrus, karena itu bukan kamu yang menyatakan, tapi Bapa yang di sorga yang menyatakan itu kepadamu, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bagaimana Petrus bisa mengenal Yesus? Karena Petrus selalu dekat dengan Yesus. Dia juga selalu melihat bagaimana selama ini kan melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Pelayanan Yesus ini tidak sama seperti nabi-nabi yang disampaikan pada umumnya oleh orang banyak. Tapi pelayanan Yesus disertai dengan kuasa, disertai dengan hikmat Tuhan, disertai dengan tanda-tanda ajaib dan juga mujizat.
Dan bagaimanakah Petrus juga bisa mengenal Tuhan adalah imannya, percaya penuh kepada Tuhan. Dia dekat, bukan hanya selalu dekat, dia bukan hanya sekedar melihat kuasa Yesus dan mujizat, karena banyak orang juga sudah dekat menjadi orang Kristen, ya, udah melihat kuasa Tuhan, tapi masih sulit, bahkan masih tidak mau percaya. Tapi kita lihat Petrus, dia bukan hanya dekat, bukan hanya sekedar melihat, tapi hatinya percaya kepada Tuhan dan mulutnya mengaku, Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan yang luar biasa. Iman disertai dengan pengakuan tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Petrus menyebut pribadi Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa atau seorang nabi seperti jawaban orang-orang pada umumnya. Tetapi pengenalan Petrus secara pribadi membuatnya bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia mengenal Yesus sebagai Mesias dari Allah, dan dia percaya kepadanya bahwa Yesus itu adalah Anak Allah yang hidup. Aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu, seperti apakah pengenalan kita kepada Yesus? Sejauh manakah kita tahu dan kenal tentang Yesus? Jangan tahu tentang Yesus seperti yang orang dunia tahu. Mereka hanya tahu Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Yesus itu hanyalah Nabi Isa, utusan Allah. Tapi kita mau kenal Yesus secara pribadi, lebih dekat dengan Yesus, bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, bukan sekedar manusia biasa, tapi dia adalah pribadi Allah sendiri yang turun ke dunia karena mengasihi manusia, mengasihi saya dan saudara, supaya orang yang percaya kepadanya dikatakan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita kenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita kenal Tuhan secara pribadi, mau orang lain mengatakan siapa dia, mau orang mungkin menjelekkan Tuhan kita seperti apapun, karena mereka tidak kenal secara pribadi, hanya sekedar tahu dari wawasan. Tapi kita mengenal Tuhan secara pribadi, disertai dengan iman yang percaya kepadanya. Itu adalah merupakan anugerah yang sangat besar yang harus kita jaga. Kenal Tuhan secara pribadi, karena Tuhan mau kita terus dekat dengannya, mengenal dia secara pribadi. Dengan cara apa? Kita intim di dalam doa, kita mengenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan, di sana ada perkataan-perkataan Tuhan, dan juga kita tekun di dalam ibadah-ibadah kita, karena kita tahu kepada siapa kita harus beribadah, memuji dan menyembah dia. Haleluya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kita bersyukur, kita percaya bahwa apa yang dianugerahkan kepada kita, kalau kita mau, kita percaya kepada Yesus, itu juga adalah merupakan Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah hidup kita bukan hanya sekedar tahu siapa Yesus, tapi kita mau kenal siapa Yesus. Karena kenal itu lebih dari sekedar tahu. Semakin intim, semakin dekat, sampai kita mengenal seluruh pribadi Tuhan dan juga mengerti apa kehendak dan kesukaannya Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh memotivasi, mendorong, menguatkan kita untuk terus semakin bertumbuh dan tekun di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan setiap harinya. Apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin membagikan kesaksian lewat pengalaman-pengalaman Ibu dengan Tuhan, Bapak Ibu dengan Tuhan, ataupun Bapak Ibu ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita semakin kuat iman kita di dalam Yesus. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan dan limpahkan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat firman-Mu hari ini, untuk kami belajar lebih mengenal Engkau lebih dekat, lebih secara pribadi,
Biarlah hati kami memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah mengampuni kami dan mengasihi kami. Kristus telah memikul dosa kami umat-umat-Mu di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kami umat-umat-Mu yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kami umat-umat-Mu telah menjadi sembuh. Terima kasih, kami terima firman-Mu ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.